di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh Tuhan hantarkan berada di minggu kedua pada bulan yang ke-6 pada tahun ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami masih diberi anugerah, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk terus belajar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan duduk diam di kaki Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu yang telah Engkau utus berada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yonatan Trisna. Shalom saudara-saudara. Ini saya ambil dari buku saya yang gambar dua anak saya, yang laki yang nomor 1 dan yang kedua perempuan. Tapi sudah gede-gede sekarang. Ini waktu mereka baru masih batita. Sekarang sudah 38 dan 37. Yang perempuan sudah menikah, yang laki sudah jadi dosen juga di Seminari Bethel. Nah, oleh anugerah Allah saya sudah mengajar lebih daripada 40 tahun di Seminari Bethel, dan Tuhan masih beri kekuatan kepada saya, dan saya akan tetap mengajar, berkarya dalam kerajaan Allah sampai kembali ke Firdaus. Enggak takut saya ke Firdaus. Sudah, kalau ditanya pesawat terbang favorit saya apa? Pesawat terbang favorit saya Lion Air. Kalau lagi terbang naik begitu, saya lagi tertidur, tiba-tiba boom, meledak begitu, melek-melek saya sudah di Firdaus. Sudah ditunggu oleh Kristus untuk dipeluk. Hai hambaku yang setia. Wah, itu paling nikmat ya bagi kita ya. Nasib yang paling nikmat. Jadi saya nggak takut mati. Udah cukup usia. Tapi selama Tuhan masih membolehkan, saya akan tetap berkarya. Ya, kita bicara tentang anak unggul. Sudah lihat anak perempuan ini menarik nggak? Lucunya apanya? Ompongnya, tapi cantik ya, cantik ya. Anak ini ya, ini mungkin masih kecil ya. Kalau kira-kira 30 tahun, 40 tahun setelah itu anak ini jadi seperti apa? Jadi apa dia? Jadi apa kira-kira? 1 bisa jadi apa? Ahli bedah. Wah, dokter, ahli bedah. 2 jadi apa? Pengacara. Ya, pengacara yang hebat, sarjana hukum. 3, businesswoman internasional, melanglang buana di seluruh dunia ini. Melakukan bisnis secara luar biasa. Tapi, ada tapinya. Anak ini juga bisa menjadi PSK. Apa itu PSK? Pekerja seks komersial, WTS, kata kasarnya dulu kan WTS. Dia bisa menjadi penghibur om-om. Bisa. Cewek yang sama ini. Nah, apa yang menentukan? Apa yang menentukan dia jadi sarjana hukum yang hebat atau jadi PSK itu? Nah, kita akan mempelajari itu, melihat itu kemungkinan-kemungkinannya ya. Bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak kita itu menjadi anak yang unggul. Ini adalah tanggung jawab orang tua dalam membentuk anak agar memiliki kehidupan yang berhasil. Peran utama ada pada orang tua, bukan pada guru, bukan pada dokter, bukan pada RT RW, bukan pada siapa-siapa. Peran paling penting ada di dalam tangan orang tuanya yang menjadikan anak itu terpuruk hidupnya atau luar biasa mencuatnya. Nah, dalam Amsal 22 ayat yang ke-6,
Allah memberi tugas yang utama kepada orang tua itu. Didiklah. Harus dididik ini. Tidak bisa dibiarkan. Anak dibiarkan itu nanti akan jadi anak jalanan. Tidak akan bisa jadi anak unggul. Jadi harus dididik. Harus ada peran utama daripada orang tua untuk mendidik anak itu. Didiklah orang muda. Bukan orang tua. Bukan orang sudah SMA atau SMP baru mulai dididik. Tidak. Pada waktu masih muda. Menurut jalan yang patut baginya. Didikannya harus benar ya. Didikan yang benar itu artinya apa? Tentunya sesuai dengan firman Allah ya. Tidak bisa jalan yang patut itu kita diajari dari buku-buku yang banyak tersebar di sembarangan ya. Maka janji Allah, maka pada masa tuanya, nanti kalau dia sudah dewasa, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita sudah mengajar dia itu hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Alkitab, maka sampai tua pun dia akan tetap hidup sesuai dengan itu. Nah, itu janji yang luar biasa. Tapi perintah luar biasa bagi orang tua juga. Untuk kita sungguh-sungguh bertanggung jawab, serius ini. Minta anak sama Tuhan, dikasih sama anak, itu tanggung jawabnya luar biasa. Harus serius, harus dididik menurut jalan yang patut baginya, yang Alkitabiah tentunya ya. Kapan didiknya? Pada waktu masih muda. Nanti sampai tua, dia tidak akan nyimpang dari jalan didikan yang kita berikan kepada dia. Nah, ada satu dongeng di Eropa, The Goose That Lays the Golden Egg. Angsa bertelur emas, itu judul dongengnya itu. Ceritanya ada seorang farmer ya kita terjemahkan petani, tapi bukan petani seperti itu petani Indonesia ya, bawa cangkul begitu ya. Petani Eropa tentunya tidak bawa cangkul begitu. Yang punya peternakan yang cukup luas. Ada sapinya, ada kambingnya, dombanya, ada unggas-unggasnya, ada bebeknya, ada ayamnya, dan ada angsa-angsanya. Dan unggas-unggasnya ini tentunya tiap hari memberi telur. Ayamnya kasih telur, bebeknya kasih telur, dan angsanya juga kasih telur. Tapi pada suatu hari dia dapatkan di antara telur angsa warnanya apa ibu-ibu? Kalau telur bebek warnanya hijau ya. Kalau telur angsa putih ya. Di antara telur angsa itu ternyata salah satu yang warnanya kuning. Kok kelihatan seperti emas ya? Dan kerasnya seperti emas juga, diketok-ketok, bukan seperti telur diketok-ketok pecah begitu ya. Cepat-cepat diperiksakan, memang ini logam mulia ini. Emas. Wah, dia kaya sekali. Karena dari telur-telur itu ada satu angsa yang telurnya emas. Bukan telur biasa. Telur angsa-angsa yang lain hanya telur putih aja. Yang harganya berapa? Telur angsa berapa? Telur bebek berapa ya, saudara-saudara ya? Berapa ribu rupiah ya? Berapa? 3.000. Wah, kalau dari emas, gede begitu dari emas, wah berapa itu ya harganya ya? Wah, dia jadi kaya, wah asik ya. Tiap hari cari dapat satu. Tiap hari ternyata memang salah satu dari angsanya itu yang mengeluarkan telur emas. Wah, dia tambah hari tambah kaya. Tapi dasar dalam cerita ini, farmer ini atau petani ini serakah. Suatu hari tangkep angsanya itu, dia pengen cepet-cepet jadi kaya, belah perutnya, waktu dibuka telurnya belum jadi emas. Jadi dia rugi besar. Nah, jadi cerita angsa bertelur emas itu memang, siapa itu petaninya itu, siapa itu angsanya? Dalam khotbah pada pagi hari ini, petaninya adalah orang tua. Angsanya itu adalah anak-anak kita. Tapi ini berlaku bagi yang lain juga. Bisa
petani itu sang suami, angsanya itu istri. Kalau istri ditabokin terus gimana? Kacau ya. Atau ini bisa petaninya itu presiden, ini rakyat. Gimana keadaan waktu di Orde Baru ya? Sama zaman sekarang, zamannya Pak Jokowi, kesejahteraannya gimana ya? Beda ya, beda. Nah ini juga bisa perusahaan, ini CEO-nya, pimpinan, dan ini perusahaannya, karyawannya. Dan ini juga bisa berlaku untuk gerejanya. Ada pendeta-pendeta yang semenang-menang terhadap gerejanya, dan gerejanya malah marah, seakan-akan mau demo sama pendetanya, karena perlakuan terhadap angsa itu sewenang-wenang, sehingga bukan saja mengeluarkan, sama sekali tidak mengeluarkan telur emas, juga tidak mengeluarkan telur putih ini yang normal, tapi malah telur yang keluar belatungnya, telur yang busuk, yang kalau dipecah itu keluar belatungnya, keluar ulatnya itu. Nah, ini tergantung dari perlakuan daripada si petani terhadap angsanya. Diharapkan kita di dalam bergereja, tapi terutama pada pagi hari ini, diharapkan dalam keluarga. Ini orang tua memperlakukan anaknya begitu luar biasa, sampai anak-anak itu tidak saja mengeluarkan telur yang biasa, ya pokoknya anak-anak saya jadi orang yang biasa, orang dewasa yang biasa. Tidak, kita jangan puas seperti itu. Kita mau anak-anak kita itu mengeluarkan telur emas. Jangan tentunya anak-anak kita jadi perampok, pembegal, koruptor, penjahat begitu, narkoba, sampai mati karena narkoba begitu. Jangan, pemabuk jangan ya. Tapi jangan juga yang telur putih. Kalau bisa anak-anak kita itu telur emas. Ini menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, yang mengeluarkan telur emas. Nah, itu kita akan bahas kenapanya, gimananya. Nah, ternyata di dalam diri kita ada 4 kebutuhan. Kebutuhan anak ada 4. Pertama, kebutuhan fisik. Kedua, kebutuhan mental, keterampilan, kecerdasan ya, otak ya. Ketiga, kebutuhan kepribadian, karakter. Dan keempat adalah kerohaniannya, hubungan dengan Allah. Untuk menjadi anak unggul itu 1, 2, 3, 4 harus prima. 4-4-nya harus dipenuhi dengan baik. Satu aja tidak dipenuhi dengan baik, enggak akan dia jadi anak angsa yang bertelur emas, tidak akan jadi anak unggul. Fisiknya, kita sembarangan terhadap fisiknya, kasih makanan yang enggak bergizi, dibolehkan anak kita jadi gendut begitu. Wah, dia akan jadi orang yang minder, malu. Teman-teman saya waktu kecil panggilin saya gajah gembrot, gajah gembrot. Saya malu. Ya jadi dia minder, seumur hidup dia akan minder. Karena orang tuanya membolehkan, pokoknya makan aja. Gemuk, gak apa-apa. Mental, keterampilan. Kalau dia bodoh, tentunya tidak akan bisa berhasil. Hanya SMP, kelas 2, SMA, malas sekolah, berhenti ya ya, berhenti sekolah ya. Yang ngerengek terus sama mamanya, berhenti sekolah ya, berhenti sekolah. Akhirnya mamanya sebel ya, ya udah kamu mau berhenti sekolah sana. Mama enak, gak perlu bayarin kamu sekolah lagi. Kamu sekarang mau apa? Mau jadi, maafkan ya, bukan saya menghina supir Grab atau Gojek ya, atau Maxim ya. Sana mama beliin motor, kamu cari uang jadi nyetir, jadi supir Grab atau Maxim. Ya menghasilkan uang, kita tidak menghina, tapi ya masa tetap mau jadi seperti itu. Kepribadian,
galak, marah-marah melulu, toksik. Kalau punya suami atau punya istri, tempelengin, marah-marah, ngomel terus, cerewet terus, sehingga rumah tangga akan berantakan. Gagal terus dalam rumah tangga karena kebutuhan kepribadian tidak dipenuhi pada masa kanak-kanak dan akibatnya pada masa tuanya satu aja, apalagi kerohanian. Dia menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mau, apa-apaan itu Kristus. Siapa bilang dia itu Tuhan? Waktu dia menolak seperti itu, tentunya kematian kekal ya, neraka kekal ya. Dan dalam hidup ini kutuk daripada dosa itu akan mengancam dia terus. Nah tentunya jangan sampai satu pun kurang ini ya. Kebutuhan fisik, kebutuhan mental, pendidikan, keterampilan, kecerdasan, kebutuhan kepribadian, dan kebutuhan kerohanian hubungannya dengan Allah. Jangan sampai salah satu daripada 4 kebutuhan anak itu sampai kita lupakan. Nah kita bahas satu-satu ya. Memenuhi kebutuhan fisik, tentunya gizinya. Dari orok, dari bayi, gizi harus selalu diperhatikan untuk anak-anak kita. Nah saya gambarkan bedanya. Yang kiri itu angsa yang sakit, yang akan menelurkan telur busuk, mengeluarkan telur busuk, atau telur-telur biasa aja, atau angsa sehat. Angsa sehat yang mengeluarkan telur emas itu ya, menjadi anak unggul ya. Nah apa contohnya? Ya angsa sakit, sakit-sakitan, kurang gizi. Apalagi sekarang saya sedih juga mendengar banyak orang mengeluh, Pak, saya di PHK ini nggak ada kerjaan. Di masa COVID pandemi itu nggak ada kerjaan, saya di PHK Pak. Gimana saya bisa makan Pak? Gimana saya bisa kasih makan istri sama anak? Ya kasihan ya. Sedangkan kalau anaknya lagi bayi, batita di bawah 3 tahun atau balita di bawah 5 tahun, itu perlu gizi yang tinggi itu. Kalau enggak, nanti IQ-nya jongkok, jadi bodoh. Kalau sudah lewat batita, masa kanak-kanak tidak dipenuhi kebutuhan gizinya, udah terlambat. Biarpun nanti anaknya sudah SMP, papanya itu wah tiba-tiba jadi kaya, bisa kasih segala macam susu, udah terlambat. Kalau dikasih makan bergizi, memang masih perlu makanan bergizi, tapi anaknya jadi gemuk, tapi tetap bodoh nanti. Karena kebutuhan otaknya tidak dipenuhi pada masa pertumbuhan itu. Jadi jangan sampai lengah ya kebutuhan gizi itu. Jangan sampai terlalu gemuk seperti tadi saya katakan ya. Banyak anak-anak menjadi minder. Kepribadiannya jadi parah. Dari kecil saya sudah dikatakan itu ya. Gajah bengkak, gajah gembrot. Gak ada yang mau sama saya. Saya dibully, terus-menerus dibully. Gak ada yang suka sama saya. Siapa yang bakal mau sama saya ya? Ya. Itu nanti sampai tua, sampai dewasa dia akan merasa minder. Walaupun nanti dia berhasil melangsingkan diri, tapi dia akan tetap di dalamnya itu ada minder yang gak bisa hilang. Kurang istirahat, cacat tubuh. Jangan sampai ada cacat tubuh tentunya ya. Atau kecanduan. Nanti kita bahas kecanduan ini khusus untuk zaman pandemi ini ya. Sebaliknya, angsa sehat secara fisik. Tentunya sehat secara fisik ya. Cukup istirahat, cukup gizi ya. Makanya yang dipenuhi. Dan gizi itu kan mahal ya. Saya ingat waktu dua anak saya itu beda usianya cuma 1 tahun. Jadi satunya 3 tahun, satunya 2 tahun. Dua-duanya membutuhkan gizi yang tinggi. Tiap saat, tiap hari. Jadi saya ingat kalau istri saya sama saya belanja untuk beli kaleng-kaleng susu itu yang mahal-mahal ya, yang bergizi ya, tapi harus dibelikan untuk anak-anak. Tapi cepat sekali habis. Beberapa saat beli lagi. Jadi perlu dana yang tinggi untuk gizi yang tinggi itu. Tapi harus kita bayar. Nggak bisa kita bohongin. Saya kita kasih. Nah kalau ini saya banyak mahasiswa kita dari NTT, ya kita daerah Gersang Pak. Jadi kalau orang tua piara ayam,
bertelur tiap hari. Tapi telurnya untuk apa? Dijual di pasar. Anaknya dikasih makan apa? Tahu, tempe, pokoknya kenyang. Sayur, tahu, tempe, pokoknya kenyang, pokoknya kenyang. Tapi gizinya rendah, nggak ada telurnya, nggak ada dagingnya, habis nggak ada uang Pak. Ya, banyak anak-anak yang kemudian ya nilai-nilainya waktu di seminari Petamburan kita lihat ada bedanya anak-anak di daerah yang makmur di kota-kota besar dan anak-anak dari daerah-daerah yang terbelakang, yang jauh di dusun-dusun yang tidak ada uang, yang orang tuanya susah sekali dapat uang, dan kalau dapat telur ayam untuk dijual di pasar, bukan untuk dikasih makan sama anak-anaknya, walaupun anak-anaknya membutuhkan protein seperti itu ya. Berolahraga, fit, anak diajak berolahraga, fit, tubuhnya jangan sampai lemes, jangan sampai, kebersihan terjaga, rekreasi, segar. Jadi orang tua harus memperhatikan yang kanan ini. Mau anaknya sehat untuk menjadi anak unggul, harus diperhatikan sebelah kanan ini. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan mental, keterampilan, otak, pendidikan. Kembali angsal sakit, drop out. Seperti tadi ya, ma bosen ya sekolah, bosen ya, ma bosen ya. Ini kelas 2 SMA, bosen. Udah drop out. Kalau drop out, pendidikannya sampai mana? Ijazahnya hanya ijazah SMP. Nah, mungkin kalau di dusun-dusun, ijazah SMP masih oke, di dusun-dusun Kalimantan misalkan ya. Tapi kalau di kota-kota besar, wah kalah saingan. Ada satu perusahaan, ada 10 lowongan, silakan daftar. Yang daftar 1.000 orang. Kebanyakan bukan saja lulusan SMA, kebanyakan kalau di Jakarta itu lulusan S1. Sedangkan anak kita itu hanya punya ijazah SMP. Gimana ijazah SMP mau bersaing sama S1 sarjana ataupun lulusan SMA? Nanti dapat kerjaan sebagai apa? Ini sorry ya, saya tidak menghina ya, tapi ini realita. Jadi office boy aja. Jadi kalau kantor sudah tutup, ambilin tong-tong sampah, kumpulin sampah, ngepel, nyapu, bersihkan meja, lap-lap. Itu bisa kerjaan yang terhormat. Tapi apa mau saudara? Anak saudara hanya untuk kumpulin sampah atau jadi tukang sapu di kantor, di jalan halaman itu. Kalau mau ya nggak apa-apa, itu hak. Tapi nanti kasihan. Yang kasihan siapa? Kasihannya dia. Seumur hidup akan gajinya apa? Gajinya minimum wage saja, UMR aja. Anak-anaknya gimana? Istrinya gimana? Ya kalau nikah sama seperti itu ya hanya UMR aja. UMR di Medan berapa? Jakarta 3 juta ya kira-kira ya. Sebulan 3 juta. Nanti kalau suami, istri, 2 anak, 3 juta sebulan, gimana itu ya? Seminggunya 750.000 untuk 4 orang. Kasihan. Jadi yang menderita bukan saja anaknya, tapi juga istrinya dan kedua anak ini. Karena papanya drop out dulu, dibolehkan drop out sama mamanya. Otaknya tidak diasah, potensi hanya dipakai 20-30%. Nanti saya jelaskan itu, potensi hanya dipakai 20-30% itu. Malas belajar, malas baca, kreativitas dimatikan, IQ-nya jadi IQ jongkok. Ini tentunya angsa yang sakit ya, akan menghasilkan telur yang biasa aja atau telur busuk ya. Sebaliknya, kita inginkan anak-anak kita itu berprestasi di sekolah, otaknya diasah tajam terus,
potensi dipakai 70-80%. Hobinya sehat, banyak, pinter melukis, pinter main musik, kreativitasnya kita kipasin supaya berkembang kreativitasnya. IQ anak-anak kita itu tinggi. Itu nanti akan menghasilkan karya-karya dalam hidupnya yang hebat juga, yang telur emas tadi itu ya. Nah, saya mau jelaskan tentang potensi itu. Potensi kita tentunya dari 0 sampai 100% ya. Tentunya kita tidak bisa pakai 100% terus ya. Itu nanti kita akan terbakar habis, burn out, terbakar habis, capek nanti kalau pakai 100%. Tapi kita bisa pakai 70 sampai 80%. Sebaliknya orang rata-rata itu pakainya hanya 30-40% aja. Orang rata-rata ya. 30-40% daripada potensi yang dipakai. Dan orang yang parah itu potensinya hanya 20-30% aja dipakainya. Suatu saat saya waktu di Amerika, salah satu cara saya menghasilkan uang adalah loper koran ya. Pagi-pagi jam 4 saya keluar dengan mobil saya, ambil koran di Amerika kan korannya tebal-tebal begitu ya. Saya gulung, kalau hujan harus dimasukin plastik, kalau enggak hujan digulung kemudian dikaretin. Nah dari mobil saya lempar gitu, lemparnya harus kuat ya, lewat jendela mobil ya, lempar begitu ke halaman, lempar ke halaman. Dan tiap bulan saya harus nagih. Waktu saya nagih, saya pencet belnya, ibunya datang keluar. Saya mengatakan saya mau menagih tagihan untuk korannya. Oke, silakan duduk, silakan masuk. Saya persilakan masuk, duduk. Dia masuk ke dalam, ambil uang. Nah di situ saya lihat apa? Suaminya duduk di kursi malas yang gede begitu ya. Depannya ada televisi yang gede gitu. Di situ ada kaleng bir, 2-3 bir begitu, sama kacang. Makan kacang sambil minum bir. Makan kacang, minum bir. Setelah saya dibayar sama istrinya, saya pulang. Bulan depan saya datang begitu lagi, nagih lagi untuk rekening bulan itu ya. Apa yang saya lihat? Saya lihat pemandangan yang sama. Bapak yang duduk di kursi malas yang gede sekali, nonton televisi, minum bir, makan kacang, perutnya tambah lama tambah kelihatan gede. Mungkin bapak itu mengatakan, saya berhak menikmati hidup ini. Saya sudah, mungkin dia kerjanya sebagai tukang cat ya, seharian sudah mengecat rumah-rumah orang. Tukang cat di sana dibayar cukup tinggi ya. Jadi saya berhak menikmati, pulang menikmati, minum bir, makan kacang. Tapi apa yang dipakai hanya 30-40% daripada potensinya. Sisanya nggak dipakai. Sisanya dia hanya duduk aja, males-malesan nonton bola atau nonton apa ya, hanya dipakai 30-40% aja. Tapi sebaliknya, saya lihat juga, saya kadang-kadang lempar di rumah orang yang eksekutif ya, eksekutif di perusahaan, CEO dari perusahaan. Saya masuk begitu, wah ada garasinya, tapi garasi bukan diisi mobilnya diparkir di luar. Garasinya itu ada peralatan pertukangan. Kalau dia itu hari weekend, si bos ini bos dari satu perusahaan, masuk ke garasinya, dia pakai alat-alat pertukangan untuk apa? Untuk bikin lemari itu. Ada mesin potong listriknya, gergaji listriknya, bor listriknya, amplas listriknya, itu dia gunakan semua untuk bikin lemari-lemari kecil yang bagus-bagus. Dia kan bos, dia nggak butuh uang, itu dihadiahkan sama kepada teman-temannya. Itu dia nikmat sekali bikin perabot itu. Dia menikmati hasil karyanya. Lalu kalau dia sore-sore gitu pulang kerja jam 5, jam 6, habis makan, dia panggil istrinya, ayo kita main musik. Istrinya main piano, dia main biola. Jadi berdua mereka itu main musik gitu. Anak-anak dengarkan papa mamanya main musik.
Wah, nikmat sekali ya, bahagia sekali ya. Mereka senyumnya banyak ya, saling sayang ini papa mamanya. Karena dua-duanya saling atau bersama-sama main musik seperti itu. Nanti anak-anak mulai belajar. Mungkin ukulele dulu, lalu gitar. Akhirnya anak-anak bisa main musik. Mungkin keluarga itu berempat, papa mama sama dua anak pada main musik. Wah, itu bahagia sekali. Jadi tenaga potensi daripada bos ini tidak hanya dipakai di perusahaan 30, 40, 50%, tapi sampai 70, 80% menikmati hidup. Nah, itu yang luar biasa. Itu contohnya gambaran angsa yang sehat itu. Potensi dipakai sampai 70-80%. Hobinya, hobi musik dikembangkan, hobi melukis. Ada yang tiap weekend itu tidak ada kerjaannya, kan di sana Sabtu Minggu tidak kerja ya. Duduk di garasinya atau keluar begitu ke pantai, ambil papan untuk dia lukis, dia melukis di situ. Wah, dia menikmati itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka gunakan potensi yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melakukan hobi mereka. Kreativitasnya dikembangkan. Orang-orang tua seperti ini ngerti bahwa kreativitas anak saya harus berkembang. Anak saya harus unggul, lebih unggul. Dan kalau unggul, jadi saudara perhatikan potensi yang dipakai 70-80% dengan orang yang parah itu dipakai cuma 23%. Dan orang yang biasa itu 30-40% aja. Jadi dia lebih unggul, mungkin satu kepala ya. Kalau semua orang rata-rata segini tingginya, dia satu kepala di atas tingginya, di atas lebih unggul daripada orang rata-rata. Orang begini, orang yang sehat, itu anak yang menjadi pribadi yang unggul. Nah, tentang hal ini saya mau bicara suatu masalah yang sekarang menjadi masalah banyak orang, bukan saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri, yaitu kecanduan. Kecanduan apa? Bukan kecanduan narkoba, bukan kecanduan bir, minuman alkohol, itu ada juga ya remaja yang kecanduan seperti itu, tapi kecanduan HP. Kecanduan HP. Orang-orang tua mengeluh, sekarang ini orang-orang tua tidak bisa keluar kerja, nggak ada kerjaan, tidak perlu kerja. Di rumah mereka lihat anak mereka bisa sampai 5, 6, 7 jam seharian hanya begini aja. Sampai tangannya sampai bengkak-bengkak begitu ya. Katanya ada yang meninggal karena matanya harus, ini kan HP-nya hanya kecil aja, harus konsentrasi. Apa yang kecil, di tulisan-tulisan yang kecil, ya konsentrasi begitu. Sampai 5, 6, 7 jam. Orang tua mengeluh, gimana ya? Dia nggak mau sosialisasi. Temennya datang dicuekin. Makan, di meja makan masih HP-an gini terus. Papa mama ngomong dicuekin. Meja makan kan biasanya apalagi hari Minggu seperti ini ya. Nanti pulang di meja makan, wah kita rame-rame cerita. Tadi terjadi apa di gereja, di kaum muda, di sekolah minggu. Wah mereka rame cerita, itu kan menyenangkan dalam keluarga. Tapi kalau anak-anak terpukau dengan HP-nya, papa mama makan siang, 2 anaknya laki perempuan terpukau dengan HP, mereka cuekin papa mamanya, mereka cuekin saudaranya, mereka terpukau kepada HP-nya. Ini keluhan daripada papa mama banyak pada saat ini. Gimana ya, anak saya jadi kecanduan HP, ketagihan HP. Nah, saya coba kasih saran kepada Anda ya, tapi jangan terlambat. Ini harus dilakukan pada saat mereka masih batita. Batita di bawah 3 tahun. Balita sudah mulai terlambat, SD sudah mulai terlambat, SMP sudah terlambat, SMA terlambat. Kalau anak sudah SMA, sudah mau terapkan
bagaimana mengontrol penggunaan HP, wah itu sudah percuma. Usahakan sebelum pada masa batita. Pertama, jangan kasih anak HP sebelum dia itu SMA. Loh, gimana Pak Yonatan? Ini kan banyak pelajaran sekarang harus pakai wifi online. Gimana? Oke, boleh pakai tapi di bawah penguasaan mama atau papa orang tua. Oke, nanti kamu bikin PR, mama lihat ya, kamu duduk di samping mama ya, dia pakai HP-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, jawabannya, tapi mamanya lihat bahwa dia itu gunakan HP-nya khusus untuk membuat PR-nya. Habis itu, kalau sudah selesai, habis itu mama mungkin boleh kasih dia waktu 1 atau 2 jam main HP. Udah itu selesai, tidak boleh lagi HP-nya dikumpulin. Waktu makan tidak boleh bawa HP di meja makan. HP dikumpulkan di meja depan. Waktu tidur, kalau anak harus tidur jam 8 atau jam 9 malam, semua HP dikumpulkan di meja depan. Jangan sampai dibawa ke tempat tidur. Nanti kalau tempat tidur anak-anak bisa, mungkin supaya nggak kelihatan sama mamanya, di bawah selimut gitu. Tapi HP-HPan sampai jam 12 malam. Nanti dibangunkan jam 5, jam 6 untuk sekolah, masih teler mereka itu. Jangan dibolehkan HP menguasai anak-anak kita. Sosialisasinya jadi parah, cuek sama orang-orang lain, dan jadi kecanduan, ketagihan. Sungguh-sungguh ketagihan, seperti ketagihan minuman keras, seperti ketagihan morfin begitu ya. Anak-anak bisa ketagihan berjam-jam, 5-6 jam, nggak mau dengar kata, nggak mau bantu bersihkan kamarnya sendiri, tidak mau bantu siapin piring sendok sebelum makan, tidak mau bantu di halaman. Anak jadi cuek, jadi pribadi yang tertutup sekali, dan itu tidak baik. Itu melawan anak unggul ini. Anak unggul tidak boleh seperti itu. Jadi Anda harus tegas dalam hal ini, harus kuat menghadapi tantangan. Main HP ya Ma ya, main HP. Enggak, tadi kamu sudah 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12 kamu sudah main HP, sudah cukup. Satu hari sudah cukup 2 jam. Kalau enggak, mama jual ini HP-mu ini. Nah, waktu sisanya apa? Waktu sisanya harus main. Mau enggak orang tua main? Dulu kan orang tua kita lihat ajarin anak itu main bola, sepak bola di halaman rumahnya. Anak, saya ingat waktu masih kecil, anak-anak sukanya main patok lele ya. Patok lele di kayu gitu ya, harus dipukul begitu ya. Atau kasti. Sekarang sudah nggak pernah kita lihat anak-anak suka main kasti, suka main patok lele, atau bekel ya, main bekel. Kalau perempuan kan main bekel ya, atau main apa itu, yang kotak-kotak itu ya, ya congklak ya. Nggak pernah lihat kita lagi. Itu kan cara sosialisasi yang baik. Mereka ketawa-ketawa, mereka rame, mereka cerita-cerita pada waktu itu. Mau anak-anak melakukan itu lagi? Nggak mau. Mereka semua begini aja terus. Tapi harus kasih contoh sama orang tua. Orang tua juga, kalau dia menetapkan hanya pakai HP 2 jam, orang tua juga 2 jam. Jangan, ini kan papa yang beli ini. Papa mau seharian pakai HP, itu urusan papa. Nggak bisa. Papa nggak bisa jadi contoh kalau begitu. Kalau papa mengatakan anak-anak hanya boleh 2 jam main HP, orang tua juga 2 jam. Anak lihat bahwa orang tua juga letakkan HP-nya di tempat kumpulan HP, tidur juga. Tidur, oke. Udah malam tidur, orang tua mungkin tidur jam 10, letakkan HP-nya di meja depan. Tidur sama istri, sangat tidak baik.
di tempat tidur itu ada HP. Apalagi ada orang-orang zaman sekarang pakai komputer, laptop gitu dibawa ke tempat tidur. Wah, itu sangat tidak baik untuk hubungan suami istri ya. HP juga di luar. Nanti kalau ada orang telepon gimana? Jangan diangkat. Kalau darurat gimana? Kalau darurat bilang, misalkan darurat dari keluarga ya. Kalau ada darurat telepon 2 kali ya. Pertama kali saya tidak angkat. 5 menit kemudian telepon lagi. Saya baru tahu bahwa itu darurat. Saya akan cepat-cepat keluar dari kamar tidur, ambil HP-nya lalu jawab itu ya. Hanya kalau darurat aja, tengah malam boleh telepon pakai HP. Kalau enggak, tidak boleh. Orang tua harus jadi contoh, sungguh-sungguh jadi contoh penggunaan HP yang baik. Anak juga tidak melihat bahwa orang tua itu ketagihan sama HP. Kalau anak melihat entah papa atau mamanya ketagihan HP, mereka punya hak juga. Saya juga boleh, mama boleh, papa boleh, saya juga boleh main HP terus. Jangan, nanti Anda punya anak-anak yang ketagihan, yang tidak pandai sosialisasi, tidak pandai ngomong sama orang lain, tidak pandai bercanda-canda, tidak punya hubungan sosial yang baik dengan orang-orang lain. Dan cuekin papa mamanya juga ya. Itu sekarang yang banyak dikeluhkan orang tua di zaman ini, yaitu anak-anak jadi kecanduan HP. Apalagi dengan pandemi ini, di mana orang tua harus tinggal di dalam rumah sama anak, sama papa harus sama mama, sama kedua anak tinggal di rumah aja. Itu bisa menggoncangkan keluarga itu. Bosan ya sehari-harian terus 24 jam sehari ketemu orang yang sama, bosan ya. Nah, orang tua harus kasih contoh bahwa tidak bosan, menyenangkan. Orang tua harus memperlihatkan kepada anak-anak, papa sayang sama mama walaupun ketemu 24 jam sehari. Kalau dulu kan enak, jam 7 sudah berangkat, jam 7 malam baru pulang, sayang lagi sama istri. Tapi sekarang 24 jam sehari gimana? Tetap harus tunjukkan, kasih contoh kepada anak-anak bahwa walaupun seharian kumpul sama orang yang sama, kita tetap bisa saling mengasihi, saling menyayangi. Dan penggunaan HP yang tepat seperti itu ya. Ini tentang hal pendidikan. Orang tua juga harus membantu menemukan panggilan anak. Orang tua mencermati bakat dan minat anak. Dan orang tua mendukung perkembangan ke arah hidup anak. Jadi orang tua harus matanya jeli. Lihat anaknya ini bakatnya apa ya. Tuhan akan memberi paling sedikit 1, mungkin 2 atau 3 bakat di dalam anak-anak kita. Dan kita harus menemukan itu. Bukan anak yang menemukan. Anak yang nyoba-nyoba aja. Tapi kita harus menemukan apa sih kesukaannya, apa yang dia sukai, apa yang dia lakukan, apa yang dia ahli dalam melakukan. Ini contoh sedikit aja ya. Nah, saya yang perempuan, yang nomor 2. Ini waktu SD, mungkin kelas 4 kali ya, 4 SD. Pulang ke rumah itu bawa bunga mawar. Bunga mawar, bukan bunga seperti anggrek ya, tapi mawar. Tapi dibuatnya dari toilet paper, tisu WC ya, yang kita pakai di WC ya. Dia senang sekali, dia bawa pulang, dia bangga. Siang itu dia lupa makan, dia lupa tidur, dia ambil tisu di kamar mandi kita, dia kerjain, dia bikin banyak sekali mawar, dia bikin. Nah, itu kan buat dia natural ya, alami ya. Tapi bagi kita orang tua, wah, itu menunjukkan ada interest, ada bakat, ada sukacita melakukan karya tangan. Jadi saya sudah mulai lihat, wah, karya tangan, anak perempuan saya ini suka melakukan karya tangan. Suatu saat dia suka bikin juga huruf-huruf indah ya, A, B, C, dia hias-hias begitu ya. Dia bikin pakai gambar Mickey Mouse ya, ada gambar Mickey Mouse ditempel, kemudian dia namanya sendiri Denise, dihias bagus, lalu
pergi ke tukang laminating, dilaminasi, tempel plastik itu, kemudian digunting, bagus gitu, terus dikasih lubang, kasih tali. Dia bangga dengan Mickey Mouse dan ada gambar jenisnya, namanya yang khusus punya dia, bawa ke sekolah. Teman-temannya minta, bikinkan saya juga nis, bikinkan saya nis. Jadi teman-temannya itu minta kasih nama mereka, dan minta dikasih gambar apa, Pluto atau Mickey Mouse atau apa begitu ya. Anak saya melakukan itu, dibayar, cuma dibayarnya dikit ya. Tapi saya lihat itu bakat dan minat yang ada di dalam anak perempuan saya. Itu yang Anda harus cerdas ngelihat di dalam diri anak itu. Dan setelah itu harus mendukung, dikipasin, mendukung perkembangan dan arah hidup. Kalau anak itu jadi karya tangan ya, handiwork ya. Kalau anak saya itu menikmati karya tangan seumur hidup, dia melakukan itu, dia akan bahagia sekali. Karena itu sesuai dengan dirinya. Dan dia menikmati itu, dan dia berhasil. Dia menikmati itu. Makanya itu bagus. Jadi saya harus mendukung itu. Jadi saudara harus melakukan ini juga pada anak-anak saudara ya. Membantu menemukan panggilan anak. Anak saya yang kedua, yang pertama dari kecil udah seperti pendeta begitu ya. Pakai pakaian bagus gitu ya. Berdiri seperti papanya, seperti pendeta. Mau jadi pendeta. Ini waktu masih SD itu. Si Robert sudah pengen jadi pendeta. Jadi kita perhatikan hal-hal begitu. Kita kipasin perkembangannya itu ya. Jadi anak harus ditunjukkan visi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai. Ya, tunjukkan orang tua, papa mama itu menunjukkan anak itu ada visi-visi hidup. Visi hidup ini saya hanya gambarkan 5. Tentunya ada ribuan ya. Mau jadi pendeta bisa, mau jadi pendoa syafaat bisa, mau jadi dokter bisa, mau jadi ahli komputer programmer bisa, mau jadi pelukis bisa kamu itu. Kamu tinggal pilih yang mana yang kamu sukai. Ini Anda perkenalkan kepada tiap anak itu ya. Dan tiap anak adalah unik. Tidak, pokoknya mama mau kamu jadi dokter. Gak bisa. Kalau dia tidak diberi Tuhan bakat untuk jadi dokter, minat untuk jadi dokter, gak bisa. Jadi kita kipasin sesuai dengan arah anak, sesuai yang Tuhan berikan kepada dia, bakat dan minatnya ya. Dan memenuhi kebutuhan kepribadiannya, harus kepribadiannya baik, sayang, disayang segalanya ya. Angsa sakit, penendam, pemberontak, minder, loser, sirik, iri, cemburu, ini sifat-sifat yang jahat ya. Judes, gosip, ragu-ragu, nggak berdisiplin, serakah, egois, pemabuk, penjudi, fobia, berbagai macam ketakutan, IQ-nya, emotional quotient-nya rendah, EQ-nya, aktualisasi dirinya rendah. Ini gambaran angsa yang sakit itu. Dalam kepribadiannya parah yang seperti ini. Ada orang yang tahan dengan hidup dengan suami istri seperti ini? Gak ada yang tahan. Nanti jadi pernikahannya akan sebentar aja, akan cerai. Karena gak tahan punya pasangan suami atau istri yang kepribadiannya parah seperti ini ya. Sebaliknya yang sehat, mengampuni, damai sejahtera, mengasihi, ini ke-9 buah roh ya. Sabar, menguasai diri, bertanggung jawab, ber-TJ, disiplinnya tinggi, punya integritas, lurus, tidak ada bengkoknya di dalam dirinya, lurus, harga dirinya tinggi, IQ-nya, emotional quotient-nya dan aktualisasi dirinya, actualization quotient tinggi. Anak akan berhasil angsa sehat dalam kepribadian seperti ini ya. Menyenangkan, ini seperti Yesus Kristus sendiri, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesamanya. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan kerohanian. Sorry ya, saya agak terlambat ini ya. Memenuhi kebutuhan kerohanian. Nah, kita harapkan anak kita punya gambaran seperti itu. Suka sekali bersekutu sama Tuhan. Suka sekali mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan. Ya, apa? Kalau sakit seperti apa?
Sakit itu menolak Kristus. Saya nggak mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bohong-bohongan aja. Merasa diri tidak berharga. Saya nggak berharga, saya jelek, saya orang berdosa, saya jahat. Kalah, I'm a loser, pecundang saya. SQ-nya rendah, hubungannya sama Tuhan rendah. Spiritual quotient ya, hubungan sama Tuhannya rendah. Dan akhirnya berakhir dengan kematian kekal. Kematian kekal itu mengerikan sekali ya. Kematian kekal itu kematian di neraka kekal ya. Kematian di neraka itu tanpa batas, kekal, unlimited, disiksa terus, teriak-teriak, nangis-nangis, teriak-teriak di neraka kekal itu. Kita harus sadarkan jemaat kita, jangan sampai menolak Kristus. Nanti kematian kekal kamu. Ditarik-tarik, dicopotin bola matanya sama iblis, sakit sekali. Besok timbul lagi, copot lagi, timbul lagi, copot lagi, untuk disiksa kekal oleh iblis ya, di neraka ya. Sebaliknya yang sehat tentunya ya, lahir baru, diberkati. Aku diberkati, itu sungguh-sungguh menjadi nyanyian dalam hidupnya. Aku adalah putra raja, aku adalah putri raja. I'm a princess, I'm a prince. Aku putra raja. Aku pemenang. Lebih dari pemenang bahkan. Aku berwibawa, aku berkuasa karena aku anak Tuhan. SQ-nya tinggi, spiritual quotient-nya tinggi. Hubunganku dengan Tuhan luar biasa. Aku intim sama Tuhan. Dan keselamatan kekal adalah bagianku. Orang seperti ini, seperti saya ceritakan tadi, nggak takut mati. Memang kalau masih muda mungkin masih takut mati ya. Kita yang sudah tua-tua sudah nggak takut mati. Sebab menanti kita itu apa? Firdaus. Sudah mati, sudah asik di Firdaus. Bahagia kekal. Nanti Kristus datang, kita langsung, kita kloter pertama ya, kelompok terbang pertama, menyambut dia di angkasa. Anda-anda yang masih muda-muda, yang masih hidup waktu Kristus datang, Anda kloter kedua ya. Di belakang kita yang tua-tua yang sudah mati. Dan kita tidak peduli, kan biasanya diajarkan di gereja, apakah kita itu pre-trib, mid-trib, atau post-trib. Kita diangkat nanti sebelum tribulasi, sebelum aniaya, atau di tengah-tengah masa aniaya, 3,5 tahun, baru kemudian diangkat, lalu 3,5 tahun lagi masa aniaya, atau post-trib setelah 7 tahun. Kita mengalami masa aniaya juga, baru kita diangkat. Buat kita yang sudah di Firdaus sudah nggak peduli. Anda-anda yang masih hidup, yang masih muda-muda yang harus menderita nanti, kita sudah nggak perlu dikejar-kejar lagi ya, karena kita sudah di Firdaus. Jadi udah sip, sudah keselamatan kekal. Nah, ini anak ya, kita semua punya anak seperti ini ya, nggak bisa apa-apa ya, hanya bisa guling kanan, guling kiri aja ya. Kalau lapar hanya nangis saja. Tapi peranan daripada mamanya dan papanya sangat menentukan apakah anak ini menjadi anak yang unggul atau anak yang parah nanti. Menjadi sarjana hukum atau jadi PSK nanti ya. Ini gambarnya. Jadi dokter ahli bedah otak anak kita. Atau menjadi businesswoman internasional. Atau menjadi hakim agung di Indonesia ini. Wah, itu yang hebat. Itu menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak unggul. Saja kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kepada kami Tuhan, peran daripada orang tua yang sangat menentukan keberhasilan anak-anak kami Tuhan. Kami tidak main-main Tuhan, mendengar perintah-Mu untuk mendidik anak-anak kami pada masa muda mereka. Supaya setelah mereka tua, mereka tetap jalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jalan yang sepatutnya bagi mereka. Sadarkan kami Tuhan. Beri kepada kami kesadaran untuk dan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh menjadi orang tua yang baik, yang berdisiplin Tuhan, yang mau main bola dengan anak-anak kami, yang mau main kasih dengan anak-anak kami, yang tidak hanya di kamar saja nonton televisi ataupun pakai HP Tuhan. Ajar kami Tuhan jadi orang tua yang bertanggung jawab, yang mau berkomunikasi dengan anak-anak kami,
mau bercanda dengan anak-anak kami, mau mendongeng dengan anak-anak kami, mau baca buku-buku cerita dengan anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang unggul Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang tua yang unggul. Mereka melihat dari kami mempunyai, anak-anak kami melihat bahwa orang tuanya mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Menggunakan 1-2 jam sehari untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan anak-anak kami akan melihat contoh yang baik daripada orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin.